Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratil mutaramin, para alim ulama, para masyayikh kata bareng, wabil khusus kepada Haji Abdurrahman selaku pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Fatah Bareng, yang kami muliakan Qadim pondok pesantren Al-Fatah Ustaz Muhammad Tauhid Rahman yang sana dan segenap dewan atas Madrasah Salafiyah Al-Fatah dan Madrasah Al-Quran yang kami muliakan. Terangkai dalam kalimat thayyibah. Dan bermuwajjah dalam rangka sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu dengan adanya ad-dinul Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang berbahagia, di sini kami sebagai pengantar acara tak takutlah memperpanjang kata. Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan uraian mata rantai acara dengan rangkaian SDG, pra acara pembacaan maulid dan sholawat yang telah dipimpin oleh grup sholawat satu iftitah bil Fatihah oleh ayat suci Al-Quran oleh. Demikianlah susunan mata rantai acara pada malam hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan membuat hikmah yang dapat kita petik dalam bermanfaat bagi kita semua. Amin. Menuju acara yang kita mayati iftitah bil Fatihah yang akan dipimpin oleh kepada yang kami haturkan kepada beliau. Terima kasih. Menuju acara yang kedua yakni lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawa oleh Kasitra dan Putri MT Al-Fatah Bareng Lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawa oleh Sati Ustaz dan Putri MT Al-Fatah yang baru kepada Mbak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Masih dalam suasana Idul Adha, Idul Kurban. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di hari ini kita masih dalam kita bertakbir memujinya, mengucapkan namanya. Atas limpahnya, nikmatnya mensyariatkan kepada kita ibadah yang agung yang semua bertujuan untuk kebaikan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirallaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya
dan agar kalian membesarkan nama Allah, mengagungkannya atas hidayah yang diberikannya kepadamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Khususnya dalam masalah ibadah kurban, Allah SWT mensyariatkan ibadah yang agung ini sebagai ibadah yang di beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan sholat. Ibadah terbesar dalam Islam, ibadah yang berhubungan dengan anggota badan dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, sholat itu Sudut pandangnya adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat seperti yang telah disebut dalam hadis yang sahih. Kalau sholatnya diterima, maka ibadahnya yang lain pun diterima. Makanya digandengkan ibadah dengan sholat dalam beberapa ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Fafadli li rabbika wanhar. Yang artinya dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Sembelihanmu karena Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihan kurbanku di jalan Allah, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada sekutu baginya. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dengan menyampaikannya dua ibadah besar ini menunjukkan berkurban, menyembelih sembelihan di jalan Allah untuk Allah adalah ibadah yang mengandung pengorbanan besar, yang mengandung upaya manusia untuk mewujudkan kecintaan yang sejati karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari adalah dalam sejati karena Allah, ketaatan yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu lahumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, artinya tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging-daging yang kamu sembelih. Tidak akan sampai kepada Allah karena Allah tidak butuh pemberian dari manusia. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa Surat Al-Hajj ayat 30. Di sini juga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain dalam surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan perintah Allah untuk menyembelih sembelihan di jalan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati. Quran ayat 30. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk menghancurkan harta kita, bukan untuk menjadikan uang kita habis dengan menyembelih sembelihan kemudian kita bagi-bagikan kepada orang miskin, termasuk kita makan untuk diri kita sendiri. Tapi makna berkurban adalah mengorbankan apa yang paling berharga menurut kita dari urusan dunia dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna berkurban adalah berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk membuktikan keikhlasan kita. Sesungguhnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah terbesar di syariat kurban, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, mengorbankan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita untuk melakukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sifat utama hamba-hamba yang akan mendapatkan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang takut dengan kebesaran Allah dan menundukkan hawa nafsu dari keinginannya, maka
dengan salat Idul Adha yang kita laksanakan kemarin dan juga berkurban yang masih kita rasakan kemeriahannya saat ini, membangkitkan semangat kita untuk selalu membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Inilah hikmah terbesar yang kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan yang hakiki dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk kita selalu menundukkan amanah kita di jalan Allah untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini kita senantiasa ingat kepada petunjuk yang telah Allah akhlak yang berikan, sehingga mencari Al-Quran merasa terjadi renungkan dan tersinarkan dalam implementasi akhlak yang Qur'ani dan Islami. Kepada beliau terima kasih dihadirkan. Menuju acara yang ketiga, yakni sambutan perwakilan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah Bareng, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kepada beliau kami haturkan. Pelajaran kisah Qabil dan Habil. Ibarat tak bisa mengurangkan emosi. Di antara kisah yang disajikan dalam Al-Quran adalah kisah pembunuhan Habil oleh Qabil. Yang keduanya merupakan putra Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya kisah keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Habil yang tidak, keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Habil dan tidak diterima dari yang lain. Qabil, saya berkata Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kamu mengingatkan tanggunganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanggang kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekali alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya suka. Sebab itu dirinya maka dia seorang di antara orang-orang yang memiliki. Qabil membunuh Habil karena korbannya tidak diterima oleh Allah SWT. Lalu ia menyimpan dengki pada saudaranya tersebut yang membuatnya melakukan tindakan keji. Dalam berbagai kitab tafsir disebutkan kisah yang melatar belakangi Qabil dan Habil berkorban sekaligus menjadi titik awal kedengkian Qabil pada Habil. Al-Kisah Ibu Hawa istri Nabi Adam alaihissalam selalu melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan sebanyak 40 kali, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dia dilahirkan tanpa saudara kembar. Qabil sang kakak memilih saudara kembar perempuan yang cantik bernama Aklimah, sedangkan Aklimah memiliki saudara kembar bernama Rabika yang tidak cantik seperti Aklimah.
syariat yang berlaku saat itu putra-putra Nabi Adam alaihissalam boleh menikah di siapapun dari saudara perempuannya kecuali saudara kembar. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam alaihissalam untuk menikahkan Qabil dan Yahuda dan menikahkan Nabi dengan Aklimah. Adam alaihissalam pun menyampaikan perintah itu pada Qabil dan Nabi. Qabil tidak menerima keputusan tersebut dan menuduh bahwa hal itu adalah keputusan Adam alaihissalam sendiri, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih berhak atas Aklimah karena dia saudara kembarku, kata Qabil. Adam alaihissalam mencari jalan tengah. Dia memerintahkan keduanya untuk berkorban. Siapa yang kurban diterima Allah Subhanahu wa taala, dia yang berhak menikahi Aklimah. Kemudian yang profesi gembala kambing mempersembahkan kambing terbaiknya untuk dijadikan kurban. Sementara Qabil yang merupakan seorang petani justru memilih hasil panennya yang buruk untuk dijadikan kurban. Mereka berdua naik ke atas gunung dan menaruh kurban masing-masing. Pada masa itu, tanda diterimanya kurban adalah turunnya api berwarna putih untuk membakarnya. Setelah kurban ditaruh, mereka menunggu dan akhirnya api putih pun turun dan membakar kurban Nabi. Sebenarnya dari awal Qabil tidak peduli kurban siapa yang diterima. Yang ia pedulikan hanya satu, Qabil tidak boleh menikahi Aklimah. Setelah persembahan kurban tersebut, demikian Qabil pada Qabil pun besar selain karena ia tidak bisa menikahi Aklimah. Kejadian tersebut membuat orang-orang memandang bahwa Qabil lebih dari Qabil karena kurbannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nabi akhirnya memutuskan untuk membunuh adiknya tersebut. Abu Muhammad Al-Husaini Al-Bahawi Ma'alimut Tanzil. Kisah ini memang tidak bisa dipastikan valid atau tidaknya Ibnu Katsir sendiri meskipun ikut mengutipnya, namun seolah memilih tidak memakainya. Dalam kutip kisah ini, Ibnu Katsir mengutip asal dari Ibnu Abbas yang menceritakan versi lain dari kisah Qabil dan Habil. Dalam cerita tersebut disebutkan bahwa kurban yang baca dari Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa persembahan kurban Qabil dan Habil tidak disari oleh sebab apapun termasuk bersiang untuk menikah seorang perempuan. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa ulama yang telah aku sebutkan, itulah yang sesuai makna dari ayat tersebut. Namun dari penjelasan ini semuanya sepakat bahwa Qabil membunuh Habil karena kematian demikian yang membara dalam hatinya. Kemudian ia tidak dapat mengalihkan emosinya sebagai disebutkan pada ayat, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap bisa membunuh saudaranya. Sebab itu ia membunuhnya. Nafsu manusia dapat menumbuhkan emosi dalam diri manusia itu sendiri. Jika tidak dapat mengontrolnya, maka nafsu yang akan mengambil alih dirinya untuk mengemudi melakukan hal-hal bodoh dan keji. Maka mengendalikan nafsu semakin berat itulah sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebut bahwa beberapa melawan nafsu merupakan
jihad akbar. Hal ini memang sangat penting dan harus dilakukan karena keselamatan seorang tergantung pada bagaimana ia mengendalikan nafsunya. Seseorang tergantung pada bagaimana ia mengendalikan nafsu selalu berbuat kendali atas diri manusia jika akalnya menang. Selamatlah ia, namun jika nafsunya yang menang maka ia sedang berjalan menuju kehancuran. Untuk itulah Rasulullah SAW memerintahkan melawan sehingga bisa tidak dapat memegang kendali atas diri kita. Demikian pelajaran yang dapat dipetik dari kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maksudnya acara yang keenam saat sampailah kita kepada acara ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yakni Mawaidul Husna, yang mana dalam hal ini akan puisi yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Rona. Beliau kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir, takbir, dan tahmid. Membuka pikiran setelah membareng doa dalam diseladaran kehidupan dalam sisi. Hatiku berkata dalam diam, setelah kata-kata surat Al-Kautsar menurunkan makna dalam ujian keikhlasan. Dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Kata-kata yang bersifat dari tahun ke tahun menyajikan dalam Quran dan sumber dalam menyajikan kebenaran dan keakuan. Di saat suara hewan terbang berlegan dan kematian, itulah orang miskin dan tak mampu pun mengepakkan sayap. Membawa daging dan ulang berulang dalam keadaan maka berulang tentang kepada kami tentang sapi dan kerbau berkubat dalam arus kematian yang cepat dan jari pada iman anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum mundur diri, maaf bila mana kami sebagai roda penggara acara pada malam yang penuh barokah ini, terdapat cara ucapan maupun perbuatan semua itu hanya semata-mata karena kami layaknya insan yang tak luput dari kesilapan, umatun beliau kami hasilkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.